Oke, selamat datang pada seri tutorial OpenGL kita yang ketiga. Dan pada video ini kita akan belajar tentang index buffer. Jadi jika pada video sebelumnya kita sudah berhasil menggambar sebuah segitiga, tapi sebenarnya kita masih menggunakan konsep traditional OpenGL, di mana ketika akan menggambar satu objek kita masukkan vertexnya. Pada modern OpenGL kita akan menggunakan index buffer, jadi vertex dan indeks dari vertex tersebut yang akan kita bangun itu kita masukkan terlebih dahulu ke sistem, ke GPU ya. Kita pindahkan dari memori kita dan ke VRAM gitu tentunya, agar proses penggambaran tersebut lebih cepat gitu ya. Jadi kalau misalnya traditional OpenGL itu kita mengambil datanya pada saat akan menggambar, kalau ini sebelum menggambar kita pindahkan dulu datanya dari memori ke VRAM, lalu nanti proses penggambarannya akan lebih cepat dari metode yang tradisional. Untuk melakukan hal ini kita akan menggunakan satu konsep index buffer, dan kita akan pelajari konsep tersebut pada video tutorial ini. Oke, jadi pada video kali ini kita akan belajar tentang index buffer object ya. Apa itu index buffer object? Sebelum kita mengenal lebih lanjut index buffer object, mungkin ada baiknya kalau kita lihat dulu masalahnya itu apa gitu ya. Jadi kalau misalnya kita jalankan aplikasi kita yang terakhir, kita sudah berhasil membuat sebuah segitiga. Ya, jadi ini adalah segitiganya. Oke, sangat sederhana. Mungkin saya agak sedikit mengubah segitiganya ya supaya lebih mudah terlihat. Saya mau pindahkan yang titik di atasnya ini ya ke sebelah sini. Jadi kita akan membuat segitiga siku-siku ya. Vertex yang di atas itu memiliki lebih tinggi, berarti yang ini kita akan pindahkan x-nya ke minus 0,5. Oke, jadi kita sekarang menggambar sebuah segitiga siku-siku. Oke, ya ini ada sedikit tambahan saja ya. Kita di sini terlihat tadi agak sedikit itu ya, panjang dan lebarnya tidak sesuai, tidak sama. Tapi itu karena projection matrixnya. Jadi projection matrixnya belum kita set gitu ya. Jadi ukuran window kita itu 640 dan 480 beda ya, panjang dan lebarnya. Jadi gambarnya akan lebih panjang daripada lebar, lebih panjang bagian panjangnya daripada lebar ya. Jadi ini lebih besar nilainya daripada ini, kelihatannya seperti itu. Tapi karena panjangnya dari window ini lebih besar dari lebarnya ini gitu. Jadi kalau misalnya kita buat sama, misalnya 640 kali 640, maka kita akan memiliki segitiga sama kaki lah ya, tapi dalam bentuk siku-siku gitu ya, seperti ini. Oke. Lalu bagaimana kalau saya ingin menggambar segi 4? Segi 4 itu kalau misalnya kita contohkan itu adalah dua buah segitiga gitu ya. Jadi ini adalah segitiga siku-siku kita. Mohon maaf gambarnya kurang begitu bagus. Untuk segi 4 ya kita tambahin aja sebuah segitiga lagi di sini gitu ya. Jadi idenya sederhana, kita mau tambah segitiga lagi, kita copy saja. Oke, tadi kita sudah berhasil menggambar yang ini, yang titik ini, dan titik ini. Untuk segitiga kita yang kedua, kita akan gambar titik ini, ya. Yang paling atas ini sudah benar. Oke, ini sudah benar. Titik yang di bawahnya, ini juga sudah. Ini salah ya. Ini saya bikin, ini saya hapus nih, ya. Titik yang di bawahnya dan titik yang di atas ini. Ini adalah sama dengan ini, tapi Y-nya itu positif ya. Seperti ini. Oke. Ini dia bilang error, kenapa? Karena saya bikin 6, tapi isi komponennya ada 12. Jadi ini saya hilangkan aja. Jadi saya nggak menentukan indeksnya berapa. Ya, dia akan cari tahu berdasarkan nilai yang saya masukkan. Oke, jadi vertexnya sudah berhasil saya set. Kalau digambar tentu belum ada hasilnya. Kenapa? Karena saya mengirim buffernya itu hanya 6 gitu ya. Ini saya ubah saja jadi 12. Oke, kemudian di bagian bawahnya juga saya bikin triangle
vertexnya ada 3 ya, tapi sebenarnya vertex kita kan bukan 3 kan, 6 kan vertex kita, masing-masing 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi saya tinggal ubah itu. Oke, saya coba jalankan. Ya, berhasil ya. Jadi kita menggambar sebuah segi 4 dengan menggunakan 2 triangle. Tapi yang seperti kita pelajari sebelumnya, yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa OpenGL yang terbaru ini memang masalah performa sangat utama gitu ya. Dan tentu saja ini muncul juga masalah performa di sini, bukan dari segi runtime-nya tapi dari segi space-nya ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat di daftar vertex-nya ini, kita memiliki dua pasang nilai yang sama ya. Jadi ini satu, itu sama dengan ini. Yang ini sama dengan, oh maaf yang ini ya. Yang ini sama dengan yang ini. Oke. Jadi kalau kita lihat gambarnya ini, vertexnya ini sama. Yang ini ya, dan sama yang ini. Itu dua-dua triangle-nya itu sama. Nah, kalau misalnya cuman dua sini, sepertinya itu bukan masalah yang besar. Tapi bayangkan kalau misalnya gambar kita itu seperti ini gitu, ya, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kalau misalnya kita pakai cara yang seperti kita baru saja buat, tentu saja vertex yang di tengah ini itu akan diklarasikan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi ada 8 dikali berapa? 32 bit atau 4 byte ya, 4 byte. Data ini tentunya sangat redundant ya, sangat sia-sia kita menyimpan sebegini banyaknya. Ya, belum lagi kita tambahkan yang poin yang di sini. Ini kan harus 2 kali dideklarasikan kan, satu untuk segitiga yang sini, satu lagi untuk tiga yang ini. Ya, untuk masing-masing ini ada data yang redundant ya. Jadi ini sangat tidak efisien. Sorry, ini satu lagi. Jadi ini sangat tidak efisien. Jadi tentu saja pasti ada cara yang untuk mengoptimalisasi data tersebut. Dan memang ada caranya, gitu ya. Kita pakai index buffer. Sorry, index buffer. Apa itu index buffer? Index buffer adalah buffer, ya. Buffer itu kayak tempat penyimpanan yang menyimpan indeksnya. Kenapa kita perlu menyimpan indeksnya? Karena solusi yang ditawarkan itu seperti ini. Kita hanya perlu menyimpan vertex-vertexnya ini sekali, ya. Kita bilang ini misalnya vertex V1, V2, V3, V4. Kemudian kita simpan juga sebuah array, di mana array ini akan menyimpan indeks yang kita gunakan untuk menggambar segitiganya. Jadi misalnya segitiga pertama itu adalah V1, 2, 3. Dilanjutkan dengan segitiga kedua, 2, 3, 4. Nah, kalau misalnya kita lihat di gambarnya ini, kita kan misalnya kita pergilah ke index buffernya ini ya. Sorry, ke vertex buffer ini. Ini kira-kira datanya butuh berapa? Ini kita ada 12 angka. Ya, ada 12 angka, masing-masing itu dalam bentuk float, berarti 12 kali, kalau misalnya kita pakai yang cara lama ya, kita pakai 12 kali 4 byte. Ya, kalau kita pakai cara baru, berarti kita cuman perlu menyimpan vertexnya ini sekali, berarti berapa? 6 kali 4 byte. Ditambah data yang kita perlukan untuk menyimpan ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 4 byte. Ya, ya sama aja. Dalam kasus ini tentunya sama ya, nggak jauh beda, nggak ada bedanya ya yang ini sama yang ini sama. Tapi bayangkan kalau yang ini, ya, kalau misalnya ini masing-masing setiap triangle-nya ada 8, berarti 8 kali 2 ya, sorry kali 3, 3 vertex ya, setiap triangle itu 3 vertex dikali 4 byte. Sorry dikali, sorry salah ya. 8 kali 3 kali, iya benar, 4 byte kali setiap vertex itu ada 2. Ya.
seginilah jumlah vertexnya. Dibandingkan kalau misalnya kita simpan indeksnya berarti ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kali 4 kali 2. Ya kan? 8 triangle dikali 3 setiap 3 vertex setiap triangle kali 4 kali 2 gitu. Jadi ini sama. Tentu 8 kali 3 itu adalah 24, itu jauh lebih kecil dari 9. Ya. Kalau ini kan kita cuma perlu menyimpan vertexnya. Oh, tapi tambah lagi ya, tambah berapa triangle nih? 8 dikali indeksnya itu ada 3. Kali 3. Seperti ini. Berarti salah perbandingan ya, bukan ini ya. Tapi ini tambah ya, hati-hati, bukan kali gitu. Jadi berapa ini? Ini 24 lah ya. Nanti dia coba kalian pasti ini nilainya jauh lebih kecil daripada ini. Segitulah kira-kira perhitungannya. Ya. Nah, jadi kita akan buat konteksnya seperti ini. Kita akan menggunakan sebuah index buffer array. Jadi gimana tadi caranya? Kita simpan vertexnya dalam sebuah vertex array ya. Jadi ini sudah berhasil, ini vertex kita mau gambar segi 4 tapi menggunakan cara yang baru, index buffer. Ini sudah kita simpan tapi ini kita hapus saja. Yang mana kita hapus ya? Yang ini kan sama dengan yang ini, berarti ini kita nggak perlu ya. Terus yang ini sama dengan yang ini, berarti ini kita nggak perlu ya. Yang ini belum ada, berarti sekarang kita punya 4 buah vertex ya. Ini kali nggak kali 12 ya, kali berapa nih? 4 kali 2 8. Oke. 8. Kemudian kita juga buat float indices namanya ya. Indeks saja lah. Index array sama dengan tadi kita mau menggambar segitiganya gimana? Kayak gini kan? 1 1 2 3. Oh, coba kita lihat itunya dulu ya. Ini kan awalnya kita yang atas dulu, V1-nya itu di atas, berarti tadi gambarnya agak sedikit kurang akurat. Coba saya revisi dulu. Ya. Jadi ini segitiga kita. Ini segi 4 kita. Kita udah tentukan array-nya. Yang pertama itu adalah berapa tadi? Min 5,5. Berarti itu yang ini ya. Yang ini adalah V1. Kemudian kita lihat lagi min 5, min 5. Min 5, min 5 itu berarti di sini V2. Berarti logikanya sini V3-nya dan diakhiri dengan sini V4-nya. Oh, sorry. Oke, berarti kalau saya mau gambar segitiganya V1, V2, V3, V1, V3, V4. Berarti 1,2,3 3 sorry, berapa tadi? Sorry. 1 2 3 3 1 3 4. 1 3 sorry. 1 3 4. Oke. Udah. Sampai sini nggak ada masalah. Kita sudah berhasil mengirimkan array-nya ke dalam kita sudah berhasil membuat index buffer objeknya, tapi tentu saja kita harus kirim juga ke si GPU-nya ya. Jadi sama seperti biasa juga kalau kita mau mengirimkan data, ini sebentar saya pindahin aja ke atas ya supaya lebih rapi dia. Ini saya gen buffer di sini. Oke. Oke. Ya, ini saya hapus saja. Ini tidak perlu buat debugging kemarin kan. Oke. Ya. Jadi saya taruh di sini. Ya, saya mau bikin sebuah buffer sama seperti ini juga. Saya mau membuat sebuah buffer untuk menyimpan datanya itu ke GPU. Sama seperti ini juga prosesnya. Kita gen buffernya, kita bind, terus kita kirim datanya. Oke. Jadi kita gen buffer. Saya bikin dulu sebuah variabel untuk menyimpan buffernya, index buffer aja lah ya. Index buffer sama dengan 0, kemudian kita bikin gl gen buffers 1, kemudian ini saya nggak suka panjang-panjang, index buffer ya. Saya bikin index buffer, sorry, apa tadi? Salah tekan. Index buffer
Oke, sudah. Kemudian kita bind buffernya. Buffer GL. Nah, ini yang penting nih. Apa kalau misalnya ini array buffer, berarti kita buat ya array buffer juga lah ya, nggak apa-apa ya, sama juga. Karena kita menyimpannya sebuah array juga ya. Array buffer, kemudian kita kaitkan dengan si ID-nya yang baru kita buat. Ya, kemudian GL buffer data, sama juga seperti ini. Saya copy saja supaya cepat ya. Ukurannya kita lihat apakah ini ukurannya masih 8? Enggak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 ukurannya ya. Ini juga saya nyimpannya dalam bentuk integer, berarti saya bikin integer saja. Oh, sorry, sorry. Bisa ya? Bisa harusnya. Ya, integer. Ini saya index array, saya masukkan index array dan GL static draw. Iya, jadi sepertinya sudah sesuai, tapi ini mungkin yang ada salah ya. Saya agak sedikit lupa bagaimana kita membind apa yang kita bind untuk vertex. Jadi saya coba buka GL docs-nya, gl.docs, docs.gl, sorry, kebalik. Ya, kita coba cari tahu GL bind buffer datanya. Nah, ini ya, saya pakai GL3 saja. Oke, array buffer. Sebentar ya, kalau misalnya nih. When non zero buffer object target vertex array. Oh, berarti vertex array. Array buffer ini vertex array. Berarti kita bukan pakai vertex array buffer. When non zero buffer target indices. Oh, the indices. Indices itu index ya. Oke, oke, oke. Berarti kita pakai GL element array buffer ya. Bukan array buffer ya. Oke, ya cocok. Oke, oke. Jadi sekarang kita sudah berhasil memasukkan indeks buffernya ke GPU ya, memori GPU. Sekarang kita coba menggambarnya. Jadi kalau misalnya menggambar kita kemarin GL draw arrays, kita nggak pakai GL draw arrays lagi. Oh, sorry. Tapi kita akan pakai GL draw elements. Oke, nih ya. Ada beberapa parameter yang harus kita isi dan seperti biasa supaya membantu kita lihat aja GL docs.gl-nya supaya lebih jelas apa aja parameternya ya. Oke. Parameter yang pertama adalah mode-nya. Jadi kita mau, oh ini menggambar apa ya mode-nya. Jadi kita mau gambar triangles, kita bikin triangles ya. GL triangles. Kemudian yang kedua kita mau gambar berapa? Specifies the number of elements to be numbered. Coba kita lihat ini apakah gambar segitiganya atau enggak ya. Kayaknya dia berdasarkan indeksnya ya. Indices ya. Jadi berdasarkan indeksnya kita bikin 6 karena indeksnya ini ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian type-nya kita pakai apa? Unsigned in ya. Type-nya di sini kita lihat. Sorry. Ini unsigned ini nih ya. Kok float ya? Jangan float ya. Saya bikinnya unsigned in. Ini juga bikin aja unsigned in. Ada masalah kalau misalnya dia berbeda unsigned in sama in. Jadi bikin tetap unsigned in. GL unsigned in. Oke. Kemudian indices specifies and offset. Offset the first index of array gak ada ya. Jadi kita nggak bikin apa-apa. Apa yang kita masukkan ya? Offset ini adalah kalau misalnya kita kirim array terus ada banyak lah. Misalnya satu satu objek itu dia array-nya itu ada misalnya 10 triangle. Kita mau gambar triangle index mulai dari indeks yang ke-7 misalnya. Jadi itulah indicesnya itu spesifikas di offsetnya. Kita bikin null pointer aja ya, null ptr. Oke. Oke, sepertinya sudah. Ini masih ada error. Coba saya lihat errornya di mana. GL. Oh iya, error besar, sorry. GL draw elements.
Iya, nggak ada. Jadi saya bikin 0 PTR aja ya, karena dia nggak ada. Oke. Sepertinya sudah. Coba saya jalankan. Oke, gagal ya. Cuman satu. Kenapa? Coba kita cari tahu kenapa. Kita mulai dari indeksnya. Oh iya benar. Sorry, maaf, maaf. Kita berurusan sama array ya. Jadi kalau array itu mulai indeksnya itu dari 0. 0, 1, 2, bukan 1, 2, 3, 4 ya. Tadi karena kita mulai berhitungnya dari 0, terbiasa gitu. 1, 2, 3. Kalau kita hitung kan dari 1 ya. Tapi kalau misalnya array dari 0, jadi bukan 1, 2, 3, tapi 0, 1, 2. Bukan 1, 3, 4, tapi 0, 2, 3 gitu. Coba kita gambar. Oke, jadi kita sudah berhasil menggambar dengan menggunakan index buffer. Ya, mungkin untuk kali ini itu saja. Tapi mungkin ada satu contoh lagi lah ya kita buat supaya lebih mudah lagi. Jadi kalau misalnya kita menggunakan index buffer tadi kan kita sebenarnya reverse ya, terbalik ya. Kita udah punya gambarnya, kemudian kita cari vertexnya, terus kita cari indeksnya ya. Tapi kalau misalnya saya mau menggambar yang lebih kompleks gimana? Ternyata itu lebih mudah lagi gitu ternyata menggunakan index buffer ini, nggak ribet. Misalnya saya mau tulis huruf J lah ya gini seperti ini. Ya, nama saya Jos gitu ya. Caranya gimana? Cara yang paling mudah itu adalah pertama saya tentukan dulu vertex-vertexnya ini apa aja. Berapa? Ya. Jadi misalnya kalau ini adalah minus 1 dan jangan 1 lah ya. Ya lah apa, nanti kita edit lagi. Ya. Berarti kalau misalnya saya ke kiri yang bergerak, saya ke kanan yang bergerak itu adalah ininya 1. Kalau saya ke bawah yang bergerak adalah, ini nggak bisa nanti 1 gitu ya. Saya bikin 1 aja sini. Ya, karena batas kita dari minus 1 sampai 1 gitu. Ya, misalnya ini minus 0,8, 0,8 sorry. 0,8 ya. Dia masih minus 0,8. Sorry. Ini 0,8 karena masih. Berarti ini 0,8 dan 0,8. Di sini adalah ini yang sama itu adalah x-nya ya. Min 1 dengan 0,8 berarti ini adalah berapa? Min 1, minus 0,8. Ini adalah minus 1 dan minus 1. Oke, berarti saya mau menggambar seperti inilah vertexnya ya. Saya masukkan dulu vertexnya. Ya, jadi ini saya mau bikin, nanti saya mau gambar segitiganya gimana? Mungkin kira-kira seperti inilah ya. Ada gini, gini, gini. Berarti ada berapa segitiga? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, mulai dari segitiga yang ini. Saya nggak nilai segitiga dulu, saya mau lihat vertexnya dulu. Ya, jadi adalah mulai dari 0, 0, 1. Oh, ini juga ada berarti ya. Ini sama, enggak, ini harus ada juga ya. Ini harus ada, berarti ini kira-kira berapa ini? 0,8,1. Yang ini juga berarti 0,8, min 1 gitu ya. 0, 1, 2, 3 ya. Berarti nolnya adalah min 1, min 1,1, terus min 1,0,8, terus 0,8, 0,8,1. Kemudian udah dapat ini, saya bergerak kemari 4, 5, 6, 7. Berarti 4-nya adalah 1,1. 5-nya adalah 1, min 1. 6-nya adalah
0,8 0,8, min 1. Kemudian di atasnya adalah yang 7-nya 0,8, min 0,8. Min 0,8. Kemudian 89-nya di sini saya buat 89 min 1, min 0,8, min 1 0,8 dan terakhir min 1, min 1. Oke, udah selesai vertexnya. Kemudian kita masuk ke array-nya ya. Jadi segitiga yang pertama itu adalah 0, 1, 2. Ya, udah sesuai. Segitiga yang kedua adalah 0, 2, 3, udah sesuai juga. Ya, segitiga yang ketiga adalah mana nih? Ya, segitiga yang ketiga saya mau bikin ini berarti 3, 6, 5 ya. 3,6,5. Sorry. Kemudian saya bikin 3, yang ini 4 ya. 3, 5, 4 ya. 3, 5, 4. Kemudian saya bikin yang ini, yang kelima berarti 8, 6, 7. 8,6,7. Kemudian diikuti dengan yang terakhir 896. 896. Oke, udah dapat. Ini size float dikali berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kali 2, 20 berarti ya. Ada 20 vertex dan masing-masing vertex ada 2, berarti 20. Terus indeksnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 3 berarti 18. Oke, kemudian saya gambar di sini, dia bukan 6 ya, ada berapa berarti? 18 ya, sama juga kayak ini tadi ya. Ada 18 vertex, indeks vertex. Oke, harusnya tidak ada masalah, kita coba gambar. Ya, seperti ini dia gambarnya. Mungkin 0,8-nya terlalu ujung dia. Ya, huruf J. Mungkin saya bisa perkecil nanti jadi 0,6 atau 0,5. Oke, tapi kurang lebih kita sudah berhasil menggunakan DSys untuk menggambar objek ya. Tentunya ini memang terlihat sedikit susah ya, tapi nggak sebegitu susahnya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat aplikasi pembangunan 3D yang modern sekarang itu sudah menggunakan apa istilahnya ya, content creator lah, 3D content creator, dan itu konteksnya itu seperti ini ya. Tentukan vertexnya, cari indeksnya, itulah yang disuplai ke GPU. Jadi sudah banyak otomatisasi untuk mengenerate ini semua, nggak harus manual kita hitung. Ini karena kita masih menggambar objek yang sangat sederhana, jadi kita masih bisa hitung manual. Tentunya kalau sudah kompleks nggak seperti ini lagi. Oke, itu saja untuk video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya.